Awalnya semua berjalan seperti rencana, seperti perjalanan santai yang penuh ekspektasi dan candaan sebelum kaki benar-benar menjejak jalur tanah Argo Puro. Aku, Dimas, Rani, dan Ferry berangkat dengan semangat yang sama, menikmati liburan sambil mendaki, melepas penat setelah berminggu-minggu tenggelam dalam rutinitas. Cuaca cerah sejak pagi, matahari baru naik, dan embun yang menempel di dedaunan memantulkan cahaya tipis yang bikin suasana terasa segar. Tas kami masih terasa ringan, langkah kaki belum rapuh, dan suara kami masih lantang memenuhi jalur pendakian. Semua tampak benar, terlalu benar, sampai aku mulai ngerasa sesuatu yang gak pas. Sejak pos pertama, ada yang berubah. Entah apa, tapi rasanya seperti ada mata lain selain kami yang lagi ngawasin. Bukan perasaan capek, bukan halusinasi, dan bukan juga sekadar rasa parno pendaki pemula. Aku sudah sering naik gunung, dan biasanya tubuhku bisa bedain antara rasa cemas biasa sama sesuatu yang benar-benar ganjil. Dari balik pepohonan tinggi yang berderet rapi, ada bayangan yang seperti bergerak mengikuti ritme langkah kami. Setiap kali aku berhenti, bayangan itu seperti ikut berhenti. Setiap kali aku nengok, yang terlihat cuma pepohonan tinggi bergoyang pelan diterpa angin. Bro, jalan lagi. Ngapain ngeliatin hutan? Suara Dimas memecah lamunanku. Aku menoleh cepat. Ada yang gerak barusan. Dimas ketawa sambil geleng kepala. Mbahmu, paling monyet. Kalau bukan monyet, aku mendesah pelan. Kalau bukan monyet ya orang, jawab Ferry santai sambil ngencengin tali tasnya. Di hutan ya wajar kalau ada gerakan. Hewan liar, burung, apalah. Aku pengen percaya, tapi gerakan yang kulihat tadi terlalu tinggi. Bukan tinggi seperti manusia yang berdiri, tapi lebih seperti sesuatu yang ukurannya melampaui batas normal penghuni hutan. Aku nggak mau bikin panik yang lain, jadi aku cuma menarik napas panjang dan memilih buat nggak banyak mikir. Tapi mulai saat itu, perasaan nggak enak itu rasanya kayak ngikutin di belakang tengkuk, bikin bulu kuduk berdiri tanpa sebab jelas. Kami melanjutkan perjalanan. Jalurnya masih cukup bersahabat, tanah padat, akar-akar pohon bersilang jadi pijakan alami. Rani berjalan paling depan sambil sesekali bernyanyi kecil. Suaranya nyaring dan ceria, cocok buat ngisi suasana agar nggak terlalu sepi. Tapi entah kenapa, makin lama suara Rani terasa janggal di telingaku. Bukan salah nada atau liriknya, tapi kayak suaranya memantul aneh. Biasanya gema di hutan tuh lembut, tapi ini seperti ada sesuatu yang respons dari jauh dengan jeda yang sedikit telat. Dengar nggak? Bisikku ke Ferry yang jalan di sebelahku. Dengar apa? Ferry menaikkan alis. Gemas suara Rani. Aneh banget. Ferry berhenti sebentar lalu dengerin. Setelah beberapa detik dia cuma ngedik. Normal aja. Serius? Fer. Tadi kayak ada yang ngikutin nadanya. Tapi agak beda. Kau banyak nonton film horor, katanya sambil melanjutkan jalan. Aku pengen ngeyel. Tapi untuk sementara aku diam. Namun rasa nggak nyaman itu makin jelas terasa. Setiap suara yang kami buat seperti punya bayangan suaranya sendiri. Langkah kaki kami yang berat di tanah basah, gesekan tas, hingga hembusan napas. Semuanya seolah punya versi tiruannya yang lebih samar dan lebih jauh di belakang kami. Kadang aku dengar kayak suara ranting patah pelan, padahal jalurnya kosong di belakang. Makin naik, angin mulai kencang. Bau tanah dan dedaunan basah memenuhi hidung. Aneh, karena biasanya angin di jalur awal nggak sekencang itu. Daun-daun bergerak liar, dan suara gesekannya membuat suasana semakin nggak tenang. Di satu titik, Rani berhenti dan nengok ke aku. Kau kenapa? Dari tadi muka tegang terus, katanya pelan. Aku ngerasa ada yang ngikutin, jawabku jujur. Rani menatapku lama, seolah mencoba memastikan apakah aku bercanda atau enggak. Ada apa memang? Aku nggak tahu. Dari pos pertama udah kerasa. Dimas, yang biasanya paling santai, langsung nyamber. Kau jangan mikir aneh-aneh. Jalur Argo Puro aman kok. Banyak pendaki. Justru karena banyak pendaki, harusnya kita dengar suara mereka, kataku. Tapi sepi banget dari tadi. Ferry berhenti. Tatapannya kosong sebentar, lalu dia geleng kepala. Kau terlalu fokus sama rasa takutmu sendiri. Tapi bahkan kalimat itu nggak cukup buat ngusir rasa dingin yang mulai merayap ke tanganku.
Kami terus melangkah sampai mendekati pos mata air. Biasanya di area ini terdengar suara aliran air meski samar, tapi kali ini sunyi. Nggak ada suara apapun kecuali angin. Seolah hutan yang tadi penuh kehidupan tiba-tiba membisu. Dan di balik sunyi itu, aku bisa swear aku mendengar sesuatu. Langkah. Pelan. Berat. Bukan hewan yang larinya cepat dan ringan, tapi sesuatu yang jalannya berhati-hati mengikuti jarak kami. Aku langsung berhenti. Yang lain ikut berhenti. Kau dengar? Tanyaku setengah berbisik. Mereka semua diam beberapa detik. Wajah Rani berubah pucat. Aku, kayak dengar juga barusan, gumamnya. Dimas menjentikkan jarinya. Mungkin pendaki lain. Tapi kenapa suaranya berhenti pas kita berhenti? Tanyaku. Ferry mencoba meyakinkan diri sendiri. Mungkin dia juga berhenti karena lihat kita berhenti. Masa setiap gerakan kita langsung diikuti? Rani mulai terlihat resah. Hening kembali menyelimuti. Dan hening itu bukan hening biasa. Seperti hening yang menyimpan sesuatu di dalamnya. Aku kembali ngelirik ke belakang. Jalur yang tadi kami lewati tampak seperti lorong gelap yang terbentuk dari pohon-pohon tinggi. Daun-daunnya menutup sebagian langit. Tapi di sela-sela batang pohon, aku melihat sesuatu. Bukan jelas, lebih seperti bayangan besar yang bergerak pelan. Seolah seseorang, atau sesuatu, bersembunyi sambil memperhatikan. Aku menelan ludah. Ada sesuatu, bisikku. 3 pasang mata langsung menatapku. Di mana? Tanya Ferry cepat. Aku tunjuk area yang baru saja bergerak itu. Tapi saat mereka menoleh, bayangannya sudah nggak ada. Hanya hutan biasa. Tuh kan, nggak ada apa-apa. Dimas menghela napas panjang, tapi suaranya sudah nggak sekonfirmasi tadi. Ada sedikit getaran halus. Kami lanjut jalan, tapi sekarang tanpa suara. Tidak ada lagi nyanyian dari Rani, tidak ada candaan Dimas, bahkan langkah Ferry yang biasanya santai jadi lebih cepat dari biasanya. Semua orang udah ngerasa ada yang aneh. Walaupun gak ada yang mau ngaku secara terang-terangan. Hutan itu seolah makin rapat, makin mengurung, dan makin menunjukkan bahwa kami bukan pendatang yang diharapkan. Di tengah perjalanan menuju pos berikutnya, suara itu terdengar lagi. Bukan langkah, tapi seperti gumaman rendah yang jauh di belakang kami. Gumaman yang terlalu rendah untuk dimengerti, tapi cukup jelas untuk tahu bahwa itu bukan suara angin atau hewan. Gumaman yang seperti memanggil. Seperti mencoba meniru suara manusia tapi gagal. Rani langsung merapat ke sampingku. Aku nggak suka ini, katanya pelan. Aku juga, jawabku. Saat kami hampir sampai di bukaan jalur menuju pos selanjutnya, tiba-tiba Ferry berhenti mendadak dan mengangkat tangan, memberi kode berhenti. Semua langsung ikut berhenti. Apa? Tanya Dimas berbisik. Ferry menunjuk ke tanah. Di depan kami, tepat di tengah jalur, ada jejak. Bukan jejak sepatu, bukan jejak hewan. Bentuknya aneh, bulat panjang, cekung, dan dalam. Ukurannya hampir sebesar helm motor. Dan jejak itu baru. Masih basah. Masih segar. Ini bukan jejak apa yang aku kenal, gumam Ferry. Aku merasa perutku turun. Jejak itu mengarah dari samping hutan menuju jalur kami, lalu berhenti. Tidak ada jejak selanjutnya. Seolah si pemilik jejak berdiri tepat di situ, mengamati jalur, lalu menghilang begitu saja. Angin berhenti. Hutan diam. Dan di belakang kami, samar, sangat samar, terdengar ranting patah. Kami semua menoleh bersamaan. Kosong. Tapi aku tahu. Apapun itu, sedang menunggu kami melangkah lagi. Menjelang sore, ketika matahari mulai turun dan warna jingga menimpa pepohonan tinggi, kami akhirnya bertemu seseorang di jalur yang sejak tadi terasa terlalu sepi. Seorang pendaki cowok, mungkin usianya sekitar 22 atau 23, tinggi dan kurus dengan cara yang membuat tulangnya terlihat jelas di balik baju lusuhnya. Dari jauh aku kira dia semak-semak bergerak, tapi setelah makin dekat, ternyata itu dia. Bayangan tubuhnya tampak berdiri kaku di tengah jalur seakan menunggu kami lewat. Ada orang, kata Ferry pelan, agak lega. Saat kami mendekat, pendaki itu tersenyum. Senyumnya tipis dan datar, tapi cukup buat nunjukin bahwa dia bukan ancaman. Atau setidaknya tampak begitu. Bibirnya biru,
Bukan biru biasa kayak orang kedinginan, tapi biru yang kayak nggak punya darah. Kulitnya pucat, hampir kayak kertas. Sementara matanya terlihat sayu tapi tetap hidup. Aneh kan? Pucat, biru, tapi tatapannya malah bukan tatapan orang yang lelah. Halo, katanya pelan sambil mengedip kecil. Suaranya ramah, tapi serak, kayak jarang dipakai. Nama aku Awan. Dari pagi jalan sendiri. Kami saling pandang sekilas. Meski wajahnya aneh, dia jauh lebih manusiawi daripada apapun yang kami rasakan sejak siang. Kami butuh tambahan orang, butuh suasana lebih hidup supaya rasa takut itu kabur sedikit. Jadi waktu dia bilang, bareng aja ya, biar rame, kami langsung setuju tanpa pikir panjang. Gak apa-apa kan? Tanya Dimas sambil nyengir sok ramah. Boleh banget, jawab Awan. Tapi makin lama kami jalan bareng dia, makin banyak detail kecil yang terasa janggal. Janggalnya bukan yang langsung kelihatan, tapi makin lama makin ngumpul dan bikin ngeri. Pertama, dia nggak pernah terlihat capek. Aku nggak bercanda. Jalur sore itu penuh tanjakan curam yang bahkan bikin Ferry ngos-ngosan. Padahal dia paling kuat di antara kami. Tapi Awan, napasnya sama sekali nggak berubah. Nggak kedengaran berat, nggak terdengar tersengal-sengal. Dia jalan kayak orang baru mulai jalan 5 menit, bukan 5 jam. Bahkan ketika kami berhenti minum atau tarik napas, dia cuma berdiri dan melihat ke arah pepohonan, seolah nggak butuh istirahat. Kedua, dia selalu memilih berjalan paling belakang. Nggak pernah mau di tengah, dan nggak pernah mau di depan. Awalnya aku pikir dia cuma mau santai, tapi lama-lama terasa aneh karena setiap kali aku nengok ke belakang, dia ada di situ, berdiri lurus, pandangannya lurus ke depan, gerakannya hampir nggak bersuara. Dan yang paling bikin aku merinding, kadang-kadang aku nengok lagi cuma beberapa detik kemudian, dia sudah bukan di belakang, tapi ada di sampingku. Nggak ada suara langkah, nggak ada ranting patah, nggak ada daun kegesek. Tiba-tiba aja dia muncul. Kayak teleport. Aku sampai pernah kaget dan hampir jatuh karena tiba-tiba ngerasa ada bayangan tepat di kanan. Dan ternyata itu dia. Gila, bro, kau kagetin aku, kataku waktu itu. Dia cuma tersenyum kecil. Senyum yang entah kenapa bikin merinding. Ketiga, matanya. Ini yang paling sulit dijelaskan. Warna matanya coklat gelap kalau tidak kena cahaya. Tapi begitu cahaya matahari sore menembus daun dan mengenai wajahnya, matanya berubah. Ada kilatan merah tua, seperti bara yang hampir padam tapi masih menyala perlahan. Merahnya bukan merah manusia sakit atau iritasi. Merahnya seperti sesuatu yang hidup. Pertama kali aku lihat itu, jantungku langsung berhenti sepersekian detik. Aku mengedip karena mengira aku berhalusinasi. Tapi setelah cahaya berubah lagi, warna itu hilang begitu saja. Mungkin aku capek, pikirku. Mungkin efek cahaya. Tapi perasaan aneh itu tetap ada. Dan setelah itu aku mulai mengawasinya dengan ujung mata. Dan ternyata bukan cuma aku yang merasakannya. Rani melambatkan langkah sampai sejajar denganku. Napasnya terdengar gugup. Dia menatap ke depan seolah nggak ingin Awan tahu dia bicara. Kamu lihat mata si Awan nggak? Bisiknya cepat. Kok kayak beda ya? Aku berpura-pura nggak terlalu peduli. Bedanya gimana? Rani menelan ludah. Merah. Kayak merah menyala terus mati lagi. Aku kira halu, tapi tadi aku lihat 2 kali. Aku diam beberapa detik sebelum mengangguk pelan. Aku juga lihat. Wajah Rani langsung berubah tegang. Dia menggigit bibir, menahan panik. Kita, aman kan? Tanyanya lirih. Aman, jawabku walaupun aku sendiri nggak yakin. Kami sepakat pura-pura nggak lihat apa-apa. Semua harus tetap normal, senormal mungkin, karena kami belum tahu siapa atau apa Awan sebenarnya. Yang jelas, dia belum berbuat apa-apa. Tapi makin lama perjalanan berlanjut, makin banyak detail kecil lain yang bikin bulu kuduk berdiri. Awan jarang berkedip. Dan kalaupun berkedip, itu terlalu lambat, seperti gerakan yang tidak natural. Dia juga jarang sekali bicara kecuali dia ditanya duluan. Tapi anehnya, kalau dia menjawab, jawabannya selalu tepat, sopan, dan ramah. Seolah dia berusaha keras terlihat normal, tapi ada bagian dirinya yang nggak ngerti cara jadi manusia sepenuhnya. Kami sempat berhenti di sebuah area, agak terbuka untuk istirahat.
Sinar matahari jatuh miring, dan suasana mulai gelap karena pepohonan makin padat. Dimas buka jaketnya dan duduk. Ferry langsung minum 2 teguk besar, sedangkan Rani sibuk buka bungkus roti. Awan berdiri sedikit jauh dari kami, membelakangi, diam penuh seperti patung. Awan, nggak duduk? Tanya Ferry. Dia menoleh lambat. Nggak, aku nggak terlalu capek. Kau nggak makan? Rani mencoba ramah tapi suaranya goyah. Aku jarang lapar, jawabnya dengan senyum kecil. Cara dia mengucapkan, jarang lapar, itu seperti seseorang yang tidak mengerti konsep lapar, tapi menghafalkannya dari buku. Dan lagi-lagi, senyumnya bukan senyum lega atau senang. Lebih seperti meniru. Ketika kami akhirnya siap lanjut jalan, aku berdiri paling terakhir. Awan masih di posisi yang sama, memandang jauh ke balik pepohonan. Aku memperhatikan jejak tanah di bawah kakinya. Ada tanah basah dan sedikit lecet ranting kecil yang terinjak. Tapi ada satu hal yang benar-benar membuat bulu tengkuku naik. Tidak ada jejak langkahnya sama sekali di jalur yang baru kami lewati. Aku mencari-cari pola telapak atau lekukan sepatu, sekecil apapun, tapi nihil. Tanah di belakang kami lembek dan empuk, jelas-jelas menunjukkan jejak langkah kami bertiga, tapi tidak ada apapun milik Awan. Seolah dia tidak berjalan di tanah, atau tidak menyentuhnya. Awan, panggilku pelan, mencoba tetap santai. Dia menoleh dengan gerakan yang terlalu halus untuk manusia biasa. Ya. Kau, jalannya cepat juga ya. Sampai nggak kelihatan jejaknya. Dia tersenyum lagi. Mungkin tanahnya keras di bagian yang aku lewati. Aku tahu dia bohong. Dan aku tahu dia tahu kalau aku tahu. Saat mata kami bertemu, aku merasakan sesuatu. Bukan emosi, bukan tatapan agresif, tapi sesuatu yang lebih dingin. Seperti melihat ke permukaan air hitam yang sangat dalam. Kami melanjutkan perjalanan dengan suasana yang makin berat. Dimas dan Ferry masih mencoba ngobrol, tapi setiap kali Awan menyahut, suara mereka otomatis melemah. Rani mulai merapat ke arahku, bahkan sesekali menggenggam lengan bajuku kalau suara ranting patah terdengar. Dan yang paling aneh dari semuanya, semakin kami berjalan, semakin hutan di sekitar terasa sunyi. Tidak ada suara burung, tidak ada serangga, bahkan angin pun seperti menahan napas. Sementara di belakang kami, Awan mengikuti, tanpa suara, tanpa jejak, tanpa lelah. Dan meski dia tersenyum ramah, ada sesuatu di balik senyum itu. Sesuatu yang membuat semua bulu kuduk berdiri. Seolah kami tidak mendapat teman baru, tapi sedang ditemani sesuatu yang sedang mempelajari kami satu persatu. Malam turun perlahan seperti tirai gelap yang menelan sisa-sisa cahaya terakhir. Begitu sampai di area camping, kami semua menghela napas lega. Setelah perjalanan yang penuh keganjilan, tempat terbuka dengan sedikit celah langit terasa seperti satu-satunya ruang bernapas yang aman. Kami langsung gerak cepat, mendirikan tenda, merapikan barang, dan mengumpulkan ranting untuk bikin api unggun. Semua dilakukan dengan otomatis, tanpa banyak bicara. Mungkin karena kami masih berusaha memaksa diri melupakan apapun yang terasa janggal sepanjang jalan bersama Awan. Saat api unggun menyala kecil, aroma kayu terbakar mulai mengisi udara. Rasanya hangat dan nyaman. Aku sempat berpikir kalau mungkin semua ketakutan kami tadi cuma paranoid capek. Rani mulai masak mie rebus, Ferry ngeluh soal betisnya pegal, dan Dimas cerita soal temannya yang pernah naik Argo Puro tapi pulang cuma gara-gara hujan kecil. Suasana mulai terasa normal. Tapi itu cuma berlangsung sebentar. Karena di tengah semua kenormalan itu, aku baru sadar satu hal penting. Awan mana? Tanyaku pelan. Semua menoleh bersamaan. Sejak kami sibuk mendirikan tenda, dia nggak kelihatan. Padahal biasanya dia berdiri agak jauh dan ngelihatin kami tanpa banyak gerak. Sekarang, hilang. Benar-benar hilang. Kayaknya tadi ke arah belakang pohon, jawab Rani, menunjuk area hutan yang lebih gelap. Kenapa nggak bilang? Tanya Ferry. Kirain cuma buang air. Dimas menghela napas dan berdiri. Ya sudah, kita tunggu sebentar. Mungkin dia lagi butuh waktu. Kami menunggu. 10 menit berlalu. Lalu 15. Rani mulai gelisah, Ferry mondar-mandir kecil. Sementara Dimas menatap gelap seakan mencoba melihat lebih jauh dari yang bisa dilihat manusia. 20 menit lewat,
dan suasana mulai berubah aneh. Angin berhenti. Api unggun yang tadinya stabil mulai berkedut seperti ingin padam. Hutan terasa menahan napas. Tidak ada serangga, tidak ada burung malam. Kosong. Aku nggak suka ini, gumam Rani. Ya udah, aku cari sebentar, kata Dimas akhirnya. Dia mengambil senter dan melangkah pelan menuju arah hutan. Aku teriak kalau nemu dia. Tapi dia baru melangkah mungkin 5 meter saat suara itu terdengar. Suara langkah cepat. Seperti seseorang berlari tapi menahan suara, datang dari balik semak-semak. Kami semua otomatis menoleh, tegang, siap dengan apapun. Semak itu bergerak, dan awan muncul. Tapi, ada sesuatu yang berbeda. Bukan sekadar berbeda, lebih seperti rusak. Baju lusuhnya kini terlihat jauh lebih kusut. Sobek di beberapa bagian yang sebelumnya aku yakin gak ada. Rambutnya yang tadinya rapi berantakan seperti kena angin kencang berkali-kali. Dan matanya bukan lagi coklat dengan kilatan aneh. Sekarang benar-benar merah. Merah terang, jelas, dan menyala seperti bara di ujung malam. Dia tersenyum. Maaf lama, katanya santai. Suara itu suara yang sama, tapi rasanya bukan dari manusia. Ada nada melengking tipis di belakangnya, seperti gema dari ruang kosong. Lebih dingin. Lebih kosong. Kulit wajahnya juga berubah. Dari dekat, aku melihat ada retakan kecil yang menjalar dari bawah mata ke pipinya. Retakan lembut seperti cat tembok kering yang mulai pecah. Tapi ini kulit manusia. Atau, sesuatu yang mencoba tampil sebagai manusia. Aku merasakan pakuku dingin, jari-jari menggigil tanpa aku bisa kendalikan. Dimas kembali ke dekat kami tanpa berkata apa-apa. Kami semua diam, memperhatikan awan jalan ke arah api unggun. Lagi ngapain? Tanya dia sambil duduk perlahan. Ya, masak, jawab Ferry sambil berusaha terdengar santai, meski jelas-jelas ketakutan. Lapar. Awan menggeleng. Aku sudah makan. Kalimat itu, entah kenapa, terdengar mengerikan. Cara dia mengucapkannya, dengan sudut bibir yang seolah paksaan untuk tetap tersenyum. Aku merinding sampai tulang. Dia menatap api sebentar lalu berkata pelan, "Kalian tahu nggak, banyak pendaki hilang di Argopuro." Kami saling pandang. Cerita macam ini hal biasa di gunung. Tapi ketika dia yang ceritakan, nada suaranya seperti air es yang menetes ke tulang belakang. Ada yang hilang karena tersesat. Lanjutnya. Ada yang hilang karena jatuh. Ada juga yang hilang karena sesuatu mengambil mereka. Rani menelan ludah. Mengambil gimana maksudnya? Awan memiringkan kepala sedikit, gerakannya terlalu halus dan terlalu lambat. Ada yang diculik makhluk hutan, ada yang dipanggil, ada juga yang dipinjam tubuhnya sebentar. Dia tertawa kecil. Dan suara tawanya membuat seluruh tubuhku menegang. Bukan tawa manusia. Lebih seperti dua suara bersamaan. Satu suara manusia, satu lagi suara rendah yang hampir tak terdengar, seperti gema dari perut bumi. Ferry refleks mundur sedikit. Aku mencoba tetap rasional. Berpikir kalau ini mungkin cuma efek cahaya atau lelah. Tapi setiap kali api dari unggun memantulkan cahaya ke wajahnya, retakan di kulitnya makin terlihat jelas. Bagian bawah matanya mulai menghitam, bukan seperti lebam, tapi seperti rongga yang semakin dalam. Dan matanya yang merah menyala membuat seluruh detail itu makin menonjol. Kalian tahu kenapa aku jalan sendiri? Tanya Awan sambil tetap menatap api. Tidak ada yang menjawab. Dia tersenyum lagi. Karena teman-teman yang lain sudah tidak bisa diajak jalan. Aku merinding. Bukan hanya karena kata-katanya, tapi cara dia mengatakannya seperti seseorang merasa bangga. Dulu, aku juga pendaki, katanya. Tapi tidak pulang. Rani mencubit lenganku halus. Cemas. Aku bisa merasakan tangannya gemetar. Dimas mencoba mengambil alih pembicaraan, suaranya dipaksa stabil. Jadi, kamu tersesat. Awan menatap Dimas perlahan. Mata merahnya terlihat lebih terang. Aku tidak tersesat. Aku dipilih. Api unggun tiba-tiba berkedut lebih besar, seperti tertiup sesuatu yang tidak ada anginnya. Suhu udara turun drastis. Nafasku terlihat seperti uap putih. Dipilih untuk apa? Tanya Ferry lirih. Awan tersenyum,
Dan di antara retakan kulit wajahnya, aku melihat sesuatu. Seperti ada garis gelap bergerak di balik kulitnya, merayap di bawah permukaan seperti cacing atau asap. Untuk menemani, jawabnya pelan. Untuk menjaga, yang hilang tetap hilang. Hening panjang. Bahkan api unggun tak lagi berbunyi. Hutan benar-benar membeku. Lalu dia menatap kami satu persatu. Pandangannya lama, dalam, tajam, seperti menilai kami. Dan ketika matanya berhenti di mataku, aku merasa seperti tenggelam ke dalam kegelapan yang sangat jauh dan sangat dingin. Aku suka kalian, katanya tiba-tiba. Kalian beda. Kami tidak tahu apakah itu pujian atau ancaman. Tapi jantungku berdegup kacau. Setiap kali awan tertawa kecil, bulu tengkuku berdiri. Setiap retakan baru muncul di wajahnya, perasaanku makin kuat bahwa kami tidak sedang bersama pendaki biasa. Kami sedang duduk, sangat dekat, dengan sesuatu yang memakai tubuh manusia seperti baju. Dan malam masih panjang. Tengah malam di gunung selalu punya suasana yang beda. Heningnya bukan sekadar hening, lebih seperti sesuatu yang menunggu. Api unggun kami sudah padam sejak lama, hanya menyisakan bara merah kecil yang kadang memercik. Udara menusuk sampai ke tulang. Aku tertidur dengan gelisah, beberapa kali kebangun sebentar karena angin yang entah kenapa terdengar seperti orang berbisik. Lalu aku dengar itu, suara tangisan. Pelan, serak, dan sangat jauh. Bunyinya seperti suara perempuan, tapi ada nada retak yang bikin bulu kuduku langsung naik. Suara itu tidak memanggil siapapun, tidak menyebut nama apapun, cuma menangis panjang seperti menahan rasa sakit. Awalnya aku berpikir itu cuma mimpi, tapi tangisan itu muncul lagi, sedikit lebih keras. Aku langsung bangun dan duduk. Jantungku berdebar keras. Aku lihat ke sekeliling tenda kami. Gelap, kecuali cahaya samar dari bulan yang terhalang awan. Aku menahan napas sejenak sebelum mengecek teman-teman. Rani meringkuk dengan jaketnya, masih tidur. Ferry mendengkur pelan, sementara Dimas tidurnya gelisah tapi masih di posisinya. Semuanya ada di dalam tenda. Kecuali satu. Tenda di samping, tempat awan tidur. Kosong. Bahkan tidak ada bekas orang baru keluar. Sleeping bag-nya terlipat rapi, terlalu rapi untuk seseorang yang keluar diam-diam. Aku menatap kosong selama beberapa detik, menelan ludah, mencoba memastikan aku tidak salah lihat. Tapi tidak, memang kosong. Dan tangisan tadi masih terdengar. Aku keluar tenda dengan sangat perlahan, berusaha agar resleting tidak berisik. Angin malam menyapu wajahku, dingin dan tajam seperti pisau. Hutan di depan area camp terlihat lebih hitam dari biasanya, seolah memerangkap cahaya. Aku pasang senter kecil di kepala, tapi cahaya putihnya tidak menjangkau jauh. Tangisan itu terdengar lagi, lebih jelas sekarang, lebih dekat. Bunyinya seperti seseorang yang menahan napas di tengah isak. Tapi suara itu tidak benar-benar mirip manusia. Ada nada dalam yang aneh, seperti dua suara bersamaan, satu suara perempuan, satu lagi gema rendah yang menyertai. Aku melangkah mundur sedikit, tapi saat itu aku melihat sesuatu di antara pepohonan. Sosok berdiri memunggungi, bahunya naik turun seolah sedang menangis. Awan, panggilku pelan, meski hatiku ragu. Suaraku nyaris tercekat. Sosok itu berhenti. Tidak bergerak sedikit pun, seolah mati mendadak. Aku menahan napas tanpa sadar. Sesuatu dalam diriku tahu, apapun itu bukan sesuatu yang harus kusapa. Tapi otakku masih terus berusaha menyangkal. Mungkin itu awan, mungkin dia hanya sedih, mungkin aku cuma panik berlebihan. Awan, panggilku lagi, lebih pelan, suaraku bergetar. Perlahan sekali, terlalu perlahan untuk manusia. Sosok itu menoleh. Bukan menoleh biasa, tapi kepalanya berputar duluan jauh sebelum bahunya mengikuti. Gerakannya patah-patah, seperti boneka rusak yang dipaksa bergerak. Dan ketika wajahnya akhirnya menghadapku, darahku seperti berhenti mengalir. Matanya merah. Bukan merah kusam seperti tadi sore. Ini merah menyala seperti bara yang ditiup angin. Cahaya merah itu memantul ke pohon di belakangnya, membuat siluetnya semakin menakutkan. Mulutnya sobek. Bukan cuma menganga. Sobek. Dari tengah bibir sampai hampir ke pipi, membentuk senyuman panjang yang bukan senyuman. Gigi-giginya terlihat runcing, tidak rata.
Lidahnya hitam, panjang, seolah busuk atau hangus. Kulit wajahnya bukan lagi kulit manusia. Permukaannya penuh garis-garis retak seperti kayu tua yang mengering. Ada bagian yang pecah sedikit, memperlihatkan lapisan gelap di bawahnya, seperti ada asap yang bergerak di balik kulit itu. "Aku lapar," katanya dengan suara yang tidak manusiawi. Dua suara bersamaan, satu suara serak, satu lagi terdengar rendah seperti gemuruh tanah. Aku langsung mundur beberapa langkah, hampir tersandung akar. Nafasku tercekat. Makhluk itu maju satu langkah. Langkahnya berat namun sunyi. Aku tidak berpikir panjang. Aku lari. Aku masuk ke tenda dengan kasar, membuat suara ribut dari resleting yang terseret cepat. "Bangun! Semua bangun!" teriakku sekeras mungkin. Rani langsung duduk dengan mata melebar. Ferry bangun sambil mengumpat, sementara Dimas loncat bangun seperti orang yang baru disetrum. "Apa? Kenapa?" Dimas panik. "Awan. Itu bukan awan. Dia bukan manusia." Suaraku patah, napas ngos-ngosan. Sebelum mereka sempat bertanya, dari luar terdengar suara langkah cepat. Langkah yang terlalu cepat untuk manusia normal. Suara ranting patah bersahutan, seperti sesuatu berlari dengan kecepatan tidak wajar. Suara desahan panjang yang basah, dan suara lain. Suara geraman rendah yang membuat udara di sekeliling terasa bergetar. "Astaga!" Rani menutup mulutnya. "Kita harus pergi," teriak Ferry. Tidak ada lagi diskusi. Kami ambil barang seadanya. Headlamp, satu botol air, pisau kecil, dan tas yang paling gampang dijangkau. Tenda kami tinggal, makanan kami tinggal, semua peralatan tertinggal. Tidak ada waktu untuk peduli. Kami keluar tenda dengan tergesa, dan hutan langsung terasa seperti perangkap. Gelap total. Angin berhenti. Udara seperti mengeras. Dan di antara pepohonan, aku sempat melihat sekilas sosok itu berlari dengan gerakan aneh, membungkuk, tapi sangat cepat. Kami lari menuruni jalur. Nafas kami putus-putus. Langkah kaki kacau. Jalur yang tadi terlihat jelas kini seperti berubah menjadi labirin yang lebih sempit. Cahaya senter kami memantul-mantul karena tangan gemetar. Suara makhluk itu ada di belakang. Kadang dekat, kadang jauh, tapi selalu dalam jarak cukup untuk membuat jantung hampir meledak. "Terus. Jangan berhenti," teriak Dimas. Tapi jalur menurun tidak membuat semuanya lebih mudah. Akar pohon membuat kami beberapa kali hampir jatuh. Ferry sempat terpeleset tapi kami tarik paksa. Rani menangis sambil tetap berlari. Nafasku panas dan dada sakit. Tapi adrenalin memaksa kaki untuk tidak berhenti. Suara dari belakang makin jelas. Suara berlari yang berat namun cepat. Seperti sesuatu dengan tubuh besar yang memaksa dirinya bergerak dengan kecepatan manusia. Ranting patah bersahutan. Semakin cepat, semakin dekat. Lalu suara itu muncul. Geraman panjang, dalam, menyayat udara. Suara yang tidak akan pernah bisa dibuat manusia. Suara yang membuat semua hewan di hutan pun seakan menghilang. Makhluk itu mengejar kami. Aku tidak menoleh. Tidak berani. Tapi aku bisa merasakannya. Aku bisa mendengar detik-detik langkahnya, bisa merasakan tanah bergetar setiap kali ia bertumpu, bisa mencium aroma busuk samar yang tertiup angin. Aroma seperti daging membusuk bercampur tanah basah. "Kita nggak akan selamat kalau tetap di jalur," kata Dimas setengah histeris. "Tapi keluar jalur lebih bahaya," bantah Ferry. "Yang di belakang kita lebih bahaya." Rani menangis. Kami berlari terus, tak peduli apakah jalur benar atau tidak. Tak peduli kalau kami akan tersesat. Saat itu hanya ada satu pilihan, menjauh sejauh mungkin dari makhluk yang memakai tubuh awan sebagai topeng. Dan dari belakang, suara itu makin dekat, makin memecah malam. Makhluk itu mengejar kami tanpa henti. Kami akhirnya tiba di pos bawah menjelang subuh. Tubuh kami benar-benar hancur. Nafasku masih memburu. Dada terasa panas seperti ada beling di dalam paru-paru. Rani bahkan langsung duduk di tanah begitu kakinya menyentuh lantai pos. Saking gemetarnya dia sampai nggak bisa berdiri. Ferry tampak pucat, keringat dingin menetes dari pelipisnya. Sementara Dimas masih sibuk memastikan nggak ada yang mengikuti dari belakang. Matanya berkeliling gelisah setiap detik. Lampu petromax di pos itu menyala temaram.
tapi cukup untuk memperlihatkan betapa kacaunya kami. Seorang petugas pos, pria berusia 40-an dengan jaket tebal, keluar tergesa begitu mendengar suara langkah kami. "Loh, kalian kenapa? Ada apa? Kalian kayak dikejar sesuatu." Kami nggak langsung jawab. Nafas kami masih belum stabil, dan kami saling pandang satu sama lain, bingung harus mulai dari mana. Tapi sebelum kami sempat cerita apapun, petugas itu memicingkan mata, memperhatikan wajah kami satu persatu, lalu bertanya dengan suara pelan tapi mantap, "Kalian lihat sosok mata merah itu, ya?" Pertanyaan itu membuat kami serentak terpaku. Rasanya darahku berhenti mengalir. Dimas yang paling berani pun langsung pucat. Rani menutup mulutnya. "Sok." Aku sendiri cuma bisa mengangguk kecil, hampir nggak sadar bahwa aku mengakuinya. Petugas itu menghela napas panjang, lalu duduk di bangku kayu sambil menepuk-nepuk kursi kosong di sampingnya, mempersilakan kami duduk. "Sudah beberapa rombongan ngelaporin sejak 2 bulan terakhir," katanya, suaranya rendah, jelas-jelas menahan sesuatu. Sosok yang pura-pura jadi pendaki tersesat. Kadang namanya beda-beda, tapi ciri-cirinya sama. "Matanya?" tanyaku masih gemetar. "Merah," jawab petugas itu langsung. "Seperti bara. Dan dia selalu muncul sendirian." Aku merinding sampai ke telapak kaki. Semua kejadian semalam berputar di kepalaku seperti kaset rusak. Senyum awan yang tipis, suaranya yang terlalu tenang, langkahnya yang selalu muncul tanpa suara, dan tatapannya ketika wujud aslinya muncul di tempat gelap itu. "Ada yang selamat?" tanya Ferry pelan. Suaranya bergetar. Petugas itu menatap kami lama, seperti menimbang apakah dia harus jujur sepenuhnya atau enggak. Lalu dia menggeleng perlahan. "Kalian beruntung. Kebanyakan laporan yang masuk, cuma berupa tas atau barang yang ditemukan di jalur. Orangnya nggak pernah ketemu lagi." Rani langsung menutup wajahnya, bahunya berguncang menahan tangis. Aku meraih pundaknya, berusaha nenangin walau tanganku sendiri gemetar hebat. Dimas mengumpat pelan. Ferry menatap kosong ke tanah. Petugas itu melanjutkan, "Jin gunung, wewe, atau apapun itu, dia nyari rombongan yang kelihatan capek atau gampang dibujuk. Dia nyamar biar diterima masuk dulu. Setelah itu baru dia ngambil satu-satu." Nada suaranya melemah di akhir kalimat. Aku menelan ludah susah payah. Di pikiranku, aku membayangkan kalau tadi kami nggak lari tepat waktu. Atau kalau kami nggak sadar perubahannya. Atau kalau aku nggak bangun malam itu, mungkin kami sekarang cuma jadi nama tambahan dalam daftar pendaki yang hilang. Setelah beberapa menit diam, petugas itu menyarankan kami buat istirahat di pos sementara dia menghubungi tim lain. Tapi aku nggak bisa tidur. Setiap kali aku memejamkan mata, yang aku lihat cuma wajah awan, atau apapun makhluk itu, dengan kulit retak seperti kayu kering, mata merah menyala, dan senyum pecah yang kayak mau menelan siapapun yang melihatnya. Hari itu kami turun ke base camp dan langsung balik ke kota. Sepanjang perjalanan, suasana di mobil benar-benar hening. Nggak ada yang bercanda, nggak ada yang bahas kejadian itu. Tapi dari cara masing-masing dari kami meremas kursi, menatap kosong keluar jendela, dan sesekali mengusap wajah, aku tahu kami semua sama-sama dihantui. Beberapa hari setelah kejadian, aku awalnya berharap semuanya cuma akan jadi trauma biasa yang akan memudar seiring waktu. Tapi waktu berjalan, dan bukannya hilang, justru makin parah. Ada malam-malam ketika aku kebangun dengan keringat dingin membasahi baju, napas tersengal, dan telinga masih bisa mendengar gema suara serak itu, suara yang mengatakan, "Aku lapar." Kadang, di kamar yang remang, aku merasa seperti ada yang berdiri di sudut ruangan. Bayangannya tinggi, kurus, dengan posisi kepala sedikit miring seperti sedang memperhatikan. Begitu aku menyalakan lampu, semuanya hilang, tapi sensasi dia mengawasi masih tertinggal seperti jejak dingin di kulit. Suatu malam, sekitar pukul 2 pagi, aku terbangun karena mendengar suara ranting patah. Padahal aku tinggal di rumah lantai 2, nggak ada pohon dekat jendela. Suara itu disusul langkah ringan, terlalu ringan untuk manusia, seperti makhluk yang berjalan dengan kaki yang tidak seharusnya. Aku membeku. Aku tahu suara itu. Suara itu sama persis dengan langkah yang kami dengar saat dikejar di hutan. Cepat, gesit, dan tidak sepenuhnya menyentuh tanah. Jantungku rasanya mau meledak ketika aku melihat bayangan samar bergerak di balik tirai jendela.
bayangan yang terlalu tinggi untuk ukuran manusia. Aku memaksa diri untuk mengintip sedikit. Dan saat itu terjadi, aku hampir berteriak. Di balik tirai, menempel pada kaca jendela, ada siluet wajah dengan mata merah menyala. Warnanya sama persis dengan cahaya bara yang pernah aku lihat di hutan. Mulutnya terlihat panjang, seperti sobekan gelap dari satu pipi ke pipi lainnya. Wajah itu tidak bergerak, tapi napasnya membuat permukaan kaca berembun. Aku terjatuh dari kasur, merangkak mundur sambil tanganku mencari saklar lampu. Begitu lampu menyala, wajah itu hilang, meninggalkan kaca jendela yang bersih tanpa jejak embun apapun. Aku terdiam lama, mencoba memastikan kalau itu cuma mimpi. Tapi detak jantungku terlalu nyata. Rasa dingin di tengkuku terlalu jelas. Hari berikutnya aku mencoba cerita ke Dimas. Tapi dia cuma bilang dia juga ngerasa seperti diikuti sejak pulang dari Argo Puro. Rani mengaku sering mendengar suara langkah di luar kosnya. Dan Ferry bilang dia beberapa kali merasa ada sosok berdiri di belakangnya saat dia sedang cuci muka pagi-pagi. Kami semua punya versi masing-masing. Dan semuanya bermuara pada hal yang sama. Awan. Atau makhluk yang dulu memakai nama itu. Semakin aku memikirkannya, semakin aku sadar sesuatu. Wujud itu muncul di gunung, tempat dia tinggal. Tapi saat aku melihatnya kembali di jendela kamar, aku menyadari bahwa mungkin dia tidak pernah benar-benar terikat pada hutan. Mungkin dia memilih mengikuti mangsa yang menarik perhatiannya. Dan saat malam itu aku melihatnya dalam wujud aslinya. Mungkin aku sudah ditandai. Kadang aku bertanya-tanya, kenapa aku yang melihatnya pertama kali di pos awal? Kenapa matanya selalu terasa mengikuti gerakanku? Kenapa suaranya terasa lebih sering menyapaku dibanding yang lain? Dan kenapa dalam mimpi-mimpi malamku, dia selalu berbicara langsung kepadaku, bukan kepada temanku? Aku masih lapar. Itu yang selalu dia katakan. Kata-kata yang diucapkan dengan suara pecah, seperti berasal dari tenggorokan yang rusak. Kata-kata yang membuat dadaku sesak, seolah itu bukan cuma ancaman, tapi peringatan. Hingga sekarang, setiap kali malam turun dan rumah jadi sunyi, aku selalu merasa ada yang memperhatikan dari sudut gelap ruangan. Bayangan itu tidak pernah bergerak, tapi aku tahu dia ada. Menunggu. Mengawasi. Hutan Argo Puro mungkin jauh dari tempatku tinggal, tapi aku semakin yakin satu hal, makhluk itu tidak pernah benar-benar pergi. Dia mungkin tidak terikat tempat. Dia terikat pada mangsa. Dan entah kenapa, mangsa itu adalah aku.